Dengan beramal soleh, apa yang kita dapatkan? Pahala ya. Selain pahala apa? Yang kedua apa? Kita beramal soleh. Selain yang pertama pahala, kedua kita dapat apa? Kenikmatan, ilmu. Apa ganjarannya? Apa? Kita dapat apa? Hah? Kebaikan. Oke. Kebaikan. Kebaikan lebih spesifik lagi apa? Kebaikan dunia ya. Nanti saya paling belakang ntar ya. Kebaikan, berbagai kebaikan dunia. Oke. Apa lagi? Apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan amal soleh. Itu banyak beramal soleh ngapain sih? Selain dapat pahala itu apa lagi kita dapat? Pahala pasti. Ini menjadi tabungan kita. Ini adalah deposito kita untuk di mizannya kelak. Tapi apa yang kita dapatkan selain itu? Ridho Allah, sure. Ridho Allah, sure. Ya, ridho Allah. Oke. Semuanya kan yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah kan. Apalagi yang lebih spesifik lagi apa? Kenikmatan ibadah ya itu ridho Allah ya. Ampunan Allah. Mari, mana buku sudah dibuka belum? Ini minggu ini Anda balik lagi dengan tidak membawa fried chicken, tapi ini ada buku yang berharga banget. Langsung bisa khatam ini, masya Allah. Antum melakukan genius ini. Buka ya, nanti dibaca ya. Buka baca ya. Ini mahal juga. Ada 2 tuh. Belum dibuka tuh, belum ada yang tertarik untuk bacanya. Antum baca, khatam, masya Allah. Genius. Ampunan Allah. Kemudian mendapatkan rahmat Allah. Dapat berkahnya Allah, ridho dan berkahnya. Lima, rezeki. Ya, Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Nanti semuanya terjawab ketika antum sudah mulai belajar tafsir. Kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang baik itu tadi terjemahan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Arfi tadi, bahwa kemudian Allah berikan kebaikan. Jadi Allah balas bukan hanya di akhirat, tapi Allah balas juga di dunia dalam bentuk berbagai kebaikan. Berapa waktu lalu, contoh gampang saja lah nih, hampir semua kebaikan yang kita lakukan tuh pasti Allah balas, yaitu tadi 1, 2, 3, 4, dan kemudian yang kelima Allah balas di dunia. Contoh sederhana yang pernah disampaikan, ada orang yang sering kalau lihat motor mogok dia berhenti. Nah, nanti kalau kalian naik motor, ada motor yang mogok lagi didorong-dorong berhenti. Ngapain? Hah? Ikut dorong? Tanyain. Ayo. Tanyain. Apa bensinnya misalnya? Kalau bensinnya habis, beliin. Suruh nunggu di situ, beliin. Mudah-mudahan di kantong-kantong ada uang untuk beli. Ya. Suruh nunggu, Pak tunggu di sini aja, saya beliin. Ya. Dan antum coba, ketika antum nanti mogok juga hal yang sama, Allah balas nanti, pertolongan Allah datang. Berapa waktu lalu kejadian begitu, dan udah keseringan begitu. Kalau antum punya salah satu amalan itu misalkan, ketika kita mengalami hal yang sama, kemudian Allah datangkan pertolongan. Pas lagi mogok di tol itu, mogok mobil, subhanallah lupa nggak merhatiin bensin,
pas lagi di tol mau ke arah Tangerang, setelah Kebun Jeruk, mobil mogok. Subhanallah, gimana caranya mau jalan jauh nyari bensin karena pintu tolnya jauh banget gitu kan ya, dari penduduk juga jauh, nggak bisa. Tiba-tiba ada truk bensin tuh, truk tangki bensin itu berhenti di depan mobil dan nggak pakai nanya lagi mogoknya karena apa. Dia ngasih 2 galon ya, 2 jerigen bensin dan nggak pakai nanya. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya. Allah pasti balas di dunia. Ya qadarullah, balasnya sama dengan itu. Tapi balas kebaikan itu tidak harus dalam bentuk yang sama. Allah mungkin berikan balasan dalam bentuk rezeki kita, dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam bentuk jodoh yang terbaik, insyaallah. Dalam semua urusan yang baik dan seterusnya. Kemudian ada yang nomor 6. Ingat yang nomor 6. Nomor 6. Ada di kantong nomor 6. Nomor 6. Yang jawab sesuai dengan bisikin dulu, nanti berubah lagi. Tahu ada nomor 6. Dapat duit. Sedekah. Ya. Ada di kantong. Nanti itu berubah lagi. Jawabannya bukan itu, hadiahnya nggak jadi keluar. Apa nomor 6? Nomor 6. Apa pengaruhnya? Nomor 6. Hadiahnya di kantong. Rezeki pribadian. Rezeki berpengaruh apa? Semua amal soleh kita Allah balas dengan ini. Dan masih ada satu lagi. Ketika kita melakukan ini sekaligus titik-titik. Ini sekaligus titik-titik. Pribadi show. Terus ya? Show. Berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada apa? Rezeki. Berpengaruh kepada apa? Rezeki. Orang lain. Berpengaruh kepada apa? Ayo. Nah, sekali-kali ikut mikir. Jangan dijual otaknya. Ya, berpengaruh kepada apa? Rezeki. Keturunan. Ya, itu dia. Guys, antum berbuat baik, menanam ini itu berpengaruh kepada nasab, memperbaiki nasab. Nasab yang tadinya kita ini adalah orang yang brengsek, jelek akhlaknya gitu ya, buruk adabnya gitu ya. Tapi kemudian kita perbaiki diri kita dengan banyak melakukan kebaikan, baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bermuamalah. Hablum minanas. Maka itu insya Allah akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Itu nomor 6 adalah berarti kita ikhtiar memperbaiki nasab. Nasab. Dan ini semuanya adalah, semua amal soleh itu adalah adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh tentu punya kebiasaan melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Orang soleh melakukan banyak kesolehan, banyak amalan kesolehan. Orang soleh atau orang umum menyebutnya sebagai orang baik. Orang baik itu banyak merencanakan kebaikan. Aku mau kondisi pesantren itu seperti ini, punya rencana kebaikan. Apa rencana kebaikan kita untuk pesantren ini? Aku mau buat begini, aku mau melakukan ini, aku mau jadikan begini, aku mau begini dan seterusnya gitu ya. Itu rencana kebaikan. Selain rencana kebaikan, kemudian hari-hari adalah melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan
kebaikan yang disebut sebagai melakukan amal soleh. Maka akan, kalau itu kita lakukan terus-menerus, apa yang kita rencanakan, kita niatkan, kita lakukan, kita dawamkan, maka itu akan menjadi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita yang mengalir dalam darah kita, dalam badan kita, dalam keimanan kita, itu kemudian insya Allah akan mempengaruhi nasab kita. Banyak ya, akan ketemu orang yang kurang sehat secara fisikal, secara secara intelektual, anaknya bodoh juga. Benar ya? Bahkan ada kategori yang idiot kan, kok idiot ya, habis bapaknya begitu gitu kan. Banyak hal lah gitu. Buktinya sudah banyak. Makanya ngajak antum semuanya kita bersama-sama. Ini kesempatan terbaik antum di pesantren untuk melakukan banyak amal soleh. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan ke depan untuk antum semuanya. Apakah Allah anugerahkan kita menjadi pengasuh pondok? Amin. Allah karuniakan kita punya pesantren besar yang Allah karuniakan pada kita. Amin. Amin. Karena berapa bulan yang lalu diajak teman ke Banten, ditunjukkan saat kalau mau bangun pesantren ini sekian hektar, ini sekian hektar, ini sekian hektar, gratis untuk dipakai. Dan salah satu yang mengambil kesempatan itu adalah salah satu pengurus yayasan kita, Ustadz Muhsin, yang beberapa waktu lalu tanda tangan dengan salah satu muwakif, mengambil justru dapatnya di daerah Bogor, ya, gratis. Maka ini kesempatan yang terbaik bagi antum semuanya, mumpung ada di sini, ya, belajar mengatur bagaimana sih kalau bagaimana mengatur makanan, bagaimana mengatur kebersihan, bagaimana mengatur kerapian, bagaimana mengoptimalkan lahan, bagaimana membandirikan pesantren ini, bagaimana mengajak kebaikan pada teman-temannya. Semuanya tidak tiba-tiba, semuanya harus dilatih. Mungkin ada kesempatan yang terbaik bagi antum semuanya. So, ini poin kita, semangat kita, spirit kita, bahwa yang kita lakukan itu adalah tanaman yang pasti insya Allah akan balas minimal 6 poin, mungkin akan lebih banyak lagi insya Allah. Antum udah belajar tafsir, nanti akan lebih banyak lagi poin yang ingin disampaikan, ngajak hari-hari. Harusnya anak muda Allah karuniai tenaga yang kuat, pikiran yang kuat, hafalan yang kuat, fisik yang masih sehat. Harusnya kita lebih rajin dari Pak Urip. Harusnya kita lebih rajin dari Pak Urip. Tenaga kita itu kita konversi untuk beramal soleh. Jangan berpangku tangan, jangan diem aja. Bahkan kita lebih banyak waktunya kita gunakan hal untuk yang tidak produktif. Mohon maaf. So, anak-anak sekalian, anak nyiap di sini insya Allah sampai hari hati, insya Allah. Karena terkait dengan program kita soal jalan dan soal sawah yang akan kita berdayakan, insya Allah. Dan dengan daya upaya kita, insya Allah kita mampu lah, kita bisa, insya Allah. Kemarin sudah mulai si Subhan belajar magot gitu ya. Kayak yang tertarik magot cuman si Subhan doang gitu. Ini kalau Subhan tertarik kepada pemberdayaan pesantren, mungkin salah satu kandidat nanti insya Allah jadi musyrif, insya Allah. Salah satu kandidat. Amin. Gitu. Amin. Ya, kalau nggak di sini kan dicariin di kantor atau mana kan gitu. Amin. Kesempatan untuk belajar kan. Wah, nanti jadi asisten.